wawancara tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Nah, pertanyaan yang pertama, media sosial apa yang sering kakak gunakan? Oke, seperti ini, TikTok, Instagram, dengan Facebook. Di antara tiga itu yang sering kakak gunakan apa? Instagram. Nah, berapa lama waktu yang kakak habiskan untuk menggunakan media sosial yang tersebut, Instagram tersebut? Ini opsinya tuh ini, yang pertama kurang dari 1 jam, yang kedua 1 sampai 2 jam, terus yang ketiga 3 sampai 4 jam, terus yang keempat itu 5 sampai 6 jam, terus yang terakhir itu lebih dari 6 jam. 1 sampai 2 jam. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, pernahkah kakak menunda mengerjakan tugas kuliah karena keasikan scrolling media sosial? Itu yang dia punya opsinya itu sangat sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Sering. Yang keempat, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Ini opsinya itu sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial? Nah, yang kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat penyelesaian tugas akademik mahasiswa? Opsi yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Nah, opsi yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang ketiga, media sosial tidak terlalu memengaruhi penyelesaian tugas. Nah, yang keempat, saya tetap bisa menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun sering membuka media sosial. Nah, yang terakhir, media sosial justru membantu menyelesaikan tugas akademik. Media sosial tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian tugas. Nah, yang keenam, pertanyaan terakhir nih. Mengapa kakak lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar saat waktu beristirahat? Nah, yang opsi yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, belajar terasa melelahkan saat waktu istirahat. Nah, yang keempat, media sosial lebih menarik dibandingkan belajar. Nah, yang terakhir, mengurangi stres setelah kuliah. Terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Nah, di sini kami ingin membicarakan tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Nah, kami langsung masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu media sosial apa yang sering digunakan. Di sini ada opsinya yaitu TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Masuk pada pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tersebut? Yang pertama, kurang dari 1 jam, 1 sampai 2 jam, 3 sampai 4 jam, yang keempat 5 sampai 6 jam, yang terakhir lebih dari 6 jam. Pernah kamu menunda mengerjakan tugas kuliah karena keasikan scrolling media sosial? Yang pertama, sangat sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Sangat sering. Yang keempat, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar semakin singkat? Yang pertama, setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat penyelesaian tugas akademik mahasiswa? Yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang ketiga, media sosial tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian tugas. Yang keempat, saya tetap bisa menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun sering membuka media sosial.
Yang kelima, media sosial justru membantu menyelesaikan tugas akademik. Yang pertama. Yang pertanyaan yang terakhir, mengapa mahasiswa lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar saat waktu istirahat? Yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan. Kedua, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, belajar terasa melelahkan saat waktu istirahat. Media sosial lebih menarik dibandingkan belajar. Dan yang terakhir, mengurangi stres setelah kuliah. Yang kedua. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Oke, terima kasih kakak atas kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kami bertanya beberapa pertanyaan tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Untuk pertanyaan pertama, media sosial apa yang sering digunakan? Misalnya kayak TikTok, Instagram, atau Facebook? TikTok. Terus berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tersebut? Misalnya kurang dari 1 jam, 1 sampai 2 jam, 3 sampai 4 jam, 5 sampai 6 jam, atau bahkan lebih dari 6 jam. 3 sampai 4 jam. Terus pernahkah kamu menunda mengerjakan tugas kuliah karena keasikan scrolling media sosial? Sangat sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah? Sering sih. Apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Apakah sangat setuju, netral, atau tidak setuju, atau bahkan sangat tidak setuju? Tidak setuju. Terus, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat penyelesaian tugas akademik mahasiswa? Ada opsinya. Yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Media sosial kadang membuat tugas terlambat. Media sosial tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian tugas. Yang keempat, tetap bisa menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun sering membuka media sosial. Yang kelima, media sosial justru membantu penyelesaian tugas akademik. Yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang terakhir, mengapa mahasiswa lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar saat waktu istirahat? Ada opsinya itu. Yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, belajar terasa melelahkan saat waktu istirahat. Yang kelima, media sosial lebih menarik dibandingkan belajar. Atau yang terakhir, mengurangi stres setelah kuliah. Yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih karena Kakak Ditya sudah meluangkan waktunya. Di sini kami akan bertanya pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Pertanyaan yang pertama, media sosial apa yang sering kamu gunakan seperti TikTok, Instagram, Facebook? Saya menggunakan ketiga-tiganya. Ya, sering sekali dalam satu hari pasti setiap aplikasi itu, 3 media sosial itu saya buka. Saya gunakan. Pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tersebut? Seperti kurang dari 1 jam, 1 sampai 2 jam, 3 sampai 4 jam, 5 sampai 6 jam, atau lebih dari 6 jam? Ketergantungannya lumayan sering. Tidak hitung jam. Cuman kayak main berjam-jam, nanti kayak mau lepas HP tapi selang berapa menit pegang lagi. Jadi bisa tidak hitung sih. 2 jam lebih, 3 sampai 4, 5, 6 jam lebih. Dari pagi ya mungkin sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Baik. Pertanyaan yang ketiga, pernahkah kamu menunda pengerjaan tugas kuliah karena keasikan scrolling media sosial? Oh my god, pernah sekali. Pernah. Ya, sering sekali. Sangat sering. Iya, sangat sering. Pertanyaan yang keempat, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Opsi yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga netral, yang keempat tidak setuju, yang kelima sangat Bagaimana setuju. pertanyaannya? Apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat Apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Opsi Iya. yang sangat setuju atau setuju? Sangat setuju karena waktu kan terus berjalan. Kalau kita sudah sebelumnya scrolling
scrolling. Kita sudah lebih dahulu scrolling TikTok. Waktu yang sebenarnya kita siapkan untuk kerja tugas, akhirnya molor. Jadi sangat setuju. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat menyelesaikan tugas akademik mahasiswa? Opsi yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang ketiga, media sosial tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian tugas. Yang keempat, saya tetap bisa menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun sering membuka media sosial. Terakhir, media sosial justru membuat penyelesaian tugas akademik. Yang pertama apa? Semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Ya, semakin sering membuka media sosial, sudah semakin tertunda. Tapi pada dasarnya tetap diselesaikan, karena ada deadline. Pertanyaan yang terakhir, mengapa mahasiswa lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar saat waktu istirahat? Opsi yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, belajar terasa melelahkan saat waktu istirahat. Yang keempat, media sosial lebih menarik dibanding belajar. Yang terakhir, mempengaruhi stres setelah kuliah. Menurut saya pertama itu untuk menghilangkan rasa bosan. Tetapi karena dilakukan terus-menerus dan sering, ketagihan, jadi kebiasaan. Jadi antara opsi 1 dan 2 itu jawaban saya. Dari untuk menghilangkan rasa bosan, sudah menghasilkan kebiasaan sehari-hari. kebiasaan. Baik, terima kasih atas waktu dan Sama-sama, terima kasih juga. Oke. Baik, selamat siang. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Pertanyaan pertama, media sosial apa yang sering kamu gunakan? Kedua, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tersebut? Opsi yang pertama, kurang dari 1 jam. Yang kedua, 1-2 jam. Yang ketiga, 3-4 jam. Yang keempat, 5-6 jam. Yang kelima, lebih dari 6 jam. 3-4 jam. Ya, pernahkah kamu menunda mengerjakan tugas kuliah karena keasikan scrolling media sosial? Yang pertama, sangat sering. Kedua, sering. Ketiga, kadang-kadang. Keempat, jarang. Kelima, tidak pernah. Kadang-kadang. Benar nggak sih? Yang keempat, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar Anda menjadi lebih singkat? Yang pertama, sangat setuju. Kedua, setuju. Ketiga, netral. Keempat, tidak setuju. Kelima, sangat tidak setuju. Apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Netral. Tidak setuju, tidak setuju. Yang kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat penyelesaian tugas akademik mahasiswa? Opsi yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang ketiga, media sosial tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian tugas. Yang keempat, saya tetap bisa menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun sering membuka media sosial. Yang kelima, media sosial justru membantu penyelesaian tugas akademik. Semakin sering membuka media sosial. Yang pertama. satu. Pertanyaan yang berikut, mengapa mahasiswa lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar saat waktu istirahat? Opsi yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, belajar terasa melelahkan saat waktu istirahat. Yang keempat, media sosial lebih menarik dibanding belajar. Yang kelima, mengurangi stres setelah kuliah. Jadi menjadi kebiasaan. Sudah menjadi Kedua. baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, Sudah. sudah. Oke, terima kasih telah meluangkan waktu untuk teman berdua. Oke. Di sini kami masuk pada poinnya, yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Nah, masuk pada pertanyaan pertama. Menurut teman berdua, yang pertama itu media sosial apa yang sering teman-teman gunakan? Di sini ada TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Mungkin dari kakak yang Real Barca duluan. Oke, dari saya sering menggunakan TikTok, IG, Facebook juga bisa. Ya, Ketiga. semua kalau begitu. Kalau Kalau saudara? kakak TikTok, Saya juga sering menggunakan Facebook, Instagram, TikTok. berarti sama. Meta ya. Berarti sama ya kakak berdua. Terima ya. Lanjut kita pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tersebut? Yang pertama, kurang dari 1 jam.
1-2 jam, 3-4 jam, 5-6 jam, dan lebih dari 6 jam. Mungkin pertama. Kalau untuk saya sendiri mungkin 3 sampai 4 jam. Saya sendiri dari 3 sampai 4 jam. Ya, berarti sama. Oh, berarti harus sama. Yang pertanyaan ketiga, pernahkah kamu menunda mengerjakan tugas kuliah karena keasikan scrolling media sosial? Yang pertama sangat sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kalau untuk saya sendiri sering. Kadang-kadang. Bohong gak sih? Yang keempat, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Yang pertama sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Mungkin menurut saya tidak setuju. Dari saya netral. Yang pertanyaan kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat penyelesaian tugas akademik mahasiswa? Yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang ketiga, media sosial tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian tugas. Yang keempat, saya tetap bisa menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun sering membuka media sosial. Dan yang terakhir, media sosial justru membantu menyelesaikan tugas akademik. Kalau menurut saya Yang kedua. saya tetap menyelesaikan tugas meskipun sering men-scroll Membuka media sosial. Yang saya yang ketiga, media sosial tidak terlalu menyelesaikan tugas. Berikutnya. Jangan senyum ya. Pertanyaan yang terakhir, yaitu mengapa mahasiswa lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar waktu istirahat? Yang pertama, menghilangkan rasa bosan. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan teman sehari-hari. Belajar terasa melelahkan waktu istirahat. Media sosial lebih menarik dibandingkan belajar. Dan yang terakhir, mengurangi stres setelah berkuliah. Menurut saya untuk masuk ke pertama yang untuk menghilangkan rasa bosan. Kalau dari saya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Terima kasih untuk kakak berdua yang telah meluangkan Bang Meta, Sama. Bang Meta. Berapa tadi? Baik, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Sini kami akan mewawancarai tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Baik, untuk pertanyaan pertama, media sosial apa yang sering kamu gunakan? Yang pertama ada TikTok, Instagram, atau Facebook. Kalau tiga sih sering, hampir tiap hari tuh. Tapi yang paling sering itu TikTok. Baik, yang kedua, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tersebut? Ada beberapa opsi. Yang pertama kurang dari 1 jam, yang kedua 1-2 jam, yang ketiga 3-4 jam, yang keempat 5-6 jam, yang kelima lebih dari 6 jam. Kalau untuk waktu sih hanya hitung, tapi bisa berjam-jam sih. Bisa sampai 6 jam, 5 jam. Oke, lebih dari 6 jam. Yang ketiga, pernahkah kamu menunda mengerjakan tugas kuliah karena kasihkan scrolling media sosial? Yang pertama sangat sering, kedua sering, ketiga kadang-kadang, keempat jarang, yang kelima tidak pernah. Sering kadang kalau serius bermain TikTok kan sampai lupa waktu untuk kerja tugas. Yang keempat, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Yang pertama sangat setuju, kedua setuju, ketiga netral, keempat tidak setuju, kelima sangat tidak setuju. Setuju kalau tidak bisa membagi waktu Kalau tidak membagi waktu. antara bermain sosial media dengan mengerjakan tugas. Yang kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat penyelesaian tugas akademik mahasiswa? Yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang ketiga, media sosial tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian tugas. Yang keempat, saya tetap bisa menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun sering membuka media sosial. Yang kelima, media sosial justru membantu penyelesaian tugas akademik. Dari penjawab sebenarnya sama sih, dari pembagian waktu. Kalau keseringan bermain sosial media, otomatis tugas juga pasti tertunda. Yang terakhir ya. Yang keenam, mengapa mahasiswa lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar saat waktu istirahat? Yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan.
Yang kedua sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga belajar terasa melelahkan saat waktu istirahat. Yang keempat media sosial lebih menarik dibanding belajar. Yang kelima mengurangi stres setelah kuliah. Ini the pops ini benar semua sih. Ya, Ini semuanya bro. semua sih kalau untuk secara pribadi memang semua. Kadang kalau stres tuh katanya lebih pilih untuk nonton. Untuk gitu. Sekian kasih wawancara kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu. 3. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Alfia. Di sini kami akan bertanya pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Pertanyaan yang pertama, media sosial apa yang sering kamu gunakan seperti TikTok, Instagram, dan Facebook? TikTok. Dan yang kedua, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tersebut? Pertama kurang dari 1 jam, yang kedua 1 sampai 2 jam, yang ketiga 3 sampai 4 jam, yang keempat 5 sampai 6 jam, yang kelima lebih dari 6 jam. 5 sampai 4 jam. Ketiga. Pertanyaan yang ketiga, pernahkah kamu menunda pengerjaan tugas kuliah karena keasikan scrolling media sosial? Opsi yang pertama sangat sering, yang kedua sering, yang ketiga kadang-kadang, yang keempat jarang, yang kelima tidak pernah. Sering. Pertanyaan yang keempat, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Opsi yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga netral, yang keempat tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar menjadi lebih singkat? Netral. 3. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat penyelesaian tugas akademik mahasiswa? Opsi yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang ketiga, media sosial tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian tugas. Yang keempat, saya tetap bisa menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun sering membuka media sosial. Yang terakhir, media sosial justru membuat penyelesaian tugas akademik. Media sosial kadang membuat tugas terlambat. Pertanyaan yang terakhir, mengapa mahasiswa lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar saat waktu istirahat? Opsi yang pertama untuk menghilangkan rasa bosan, yang kedua sudah menjadi kebiasaan sehari-hari untuk menghilangkan rasa bosan. Terima kasih atas waktunya. Suara baik. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Di sini kami akan wawancara kakak tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa di Kota Kupang. Nah, sebelum itu kami izinkan kakak untuk memperkenalkan diri, asal kampus, dengan semesternya berapa. Namanya? Nama saya Brian Ngongo, saya asal kampus dari Stikes Nusantara Kupang. Semester berapa? Oh, semester 2. Oke, kita masuk di pertanyaan kakak. Nah, yang pertama, media sosial apa yang sering kakak gunakan? Itu opsinya itu seperti ini, TikTok, Instagram, dengan Facebook. Oh, kalau saya Facebook. Nah, yang pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tersebut? Ada opsi di sini dari kurang dari 1 jam, ada 1 sampai 2 jam, ada 3 sampai 4 jam, ada 5 sampai 6 jam, dan yang terakhir lebih dari 6 jam. Kalau saya 1 sampai 2 jam. Nah, pertanyaan yang ketiga, pernahkah kakak menunda mengerjakan tugas kuliah karena keasikan scrolling media sosial? Nah, di sini ada opsi sangat sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kalau saya tidak. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar kakak menjadi lebih singkat? Nah, opsi di sini sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ini, apakah kebiasaan scrolling media sosial sebelum belajar membuat waktu belajar kakak menjadi lebih singkat? Iya. Nah, pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan frekuensi membuka media sosial dengan tingkat penyelesaian tugas akademik mahasiswa? Nah, opsi yang pertama, semakin sering membuka media sosial, tugas semakin tertunda. Nah, yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Yang ketiga, media sosial tidak terlalu
memengaruhi penyelesaian tugas. Nah, yang keempat, saya tetap bisa menyelesaikan tepat waktu meskipun sering membuka media sosial. Nah, yang kelima, media sosial justru membantu penyelesaian tugas akademik. Kalau dari saya mungkin opsi yang kedua. Oh, yang kedua, media sosial kadang membuat tugas terlambat. Iya. Nah, yang pertanyaan yang terakhir, mengapa kakak lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar saat waktu istirahat? Opsi yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, yang ketiga, belajar terasa melelahkan saat waktu istirahat. Dan yang keempat, media sosial lebih menarik dibanding belajar. Dan yang terakhir, mengurangi stres setelah kuliah. Kalau dari saya mungkin yang kelima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Foto dulu. Foto.